Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد الله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Sadaqallahul Azim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nur Asisa. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu biru. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Satulah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam terus. Ya. Kedatangan Ibu PLD Desa Ujung Tinggi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi habihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat hadir di aula atau balai musyawarah kita di Desa Ujung Tinggi ini dalam rangka ada dua agenda. Yang pertama yaitu pengantar tugas BPD, kemudian yang kedua nanti musyawarah rancangan anggaran pendapatan belanja Desa Ujung Tinggi tahun 2025. Mudah-mudahan kita berharap dan mohon kepada Allah semoga acara kita ini berlangsung dengan lancar sampai dengan selesai. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada era ini. Pertama yang kami hormati Bapak Camat Simul Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kecamatan. Selamat datang Pak Sicap. Kemudian yang kami hormati Ibu PD dan Ibu PLD kita. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta Wakil Ketua dan anggota. Kemudian yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa beserta unsur staf, mulai dari para Bapak Ibu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Bapak-Bapak Kepala Dusun.
Seterusnya yang kami hormati atau yang kami muliakan Bapak Imam C, Imam Masjid, Garib Masjid dan Manasa, Bilal Masjid dan Manasa, Hatib Masjid dan BKM. Kemudian yang kami hormati Bapak dari lembaga lainnya seperti Ketua LHD, kemudian Panglima Lu, kemudian ada dari Ibu Kader Posyandu, Ibu Kepala Pendidikan Usia Dini, selamat datang Bu. Kemudian juga yang kami hormati Bapak-Bapak RT dan kami jangan berkenan ke desa kita. Yaitu yang pertama yang perlu kami sampaikan dalam sambutan ini yaitu untuk acara pertama sudah kami sampaikan yaitu tentang pengantar tugas BPD. Jadi BPD kita ini kemarin ada satu Pak Ketua kita Pak Jamadi mengundurkan diri, kemudian dari situ dilakukanlah rangkaian tahapan, ada rapat pleno BPD khusus BPD dan sebagainya sampai mungkin sekitar 5 bulan lamanya Pak Ketua ya, akan Ketua nanti Bapak ini karena kemarin wakil Ketua. Insyaallah. Jadi dari situ kemarin sudah datang suratnya diantar langsung ke desa. Maka di situ sedikit ada bukan kesalahan, cuma sesuai koordinasi Pak Sekdes kita dengan Pak Sekam langsung diceritakannya kepada saya bahwa dilakukanlah surat permintaan untuk pengantar tugas atau penyerahan SK hari ini. Nah dari itu barulah kemarin kita naikkan surat yang insyaallah hari ini Pak Sekam kita hadir di tengah-tengah kita. Itulah tahapan tentang anggota BPD. Kemudian sekaligus di situ nanti ada pergantian ketua dan wakil ketua. Selanjutnya untuk acara kita hari ini yang kedua nanti yaitu musyawarah rancangan anggaran pendapatan belanja desa kita. Nah oleh karena itu nanti mari sama-sama kita bermusyawarah, nanti akan ditayangkan mungkin setelah acara pengantar tugas ini. Namun dalam bermusyawarah ini kita ada hak mengusul dan sebagainya, memberikan pendapat yang intinya menghasilkan program kita untuk 1 tahun ke depan yaitu di tahun 2025. Kami rasa itu saja, namun kepada Bapak Sekcam kami bermohon berharap agar kiranya dapat memberikan arahan dan bimbingan sekaligus nanti melantik daripada anggota BPD kita yang baru dan sekaligus juga membuka acara musyawarah kita APBD tahun 2025 pada hari ini. Kami rasa itu saja, demikian. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan SK BPD yang baru yang dibacakan oleh Bapak Sekretaris Desa Ujung Tinggi kepada Bapak Disa. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada bapak-bapak semua untuk membacakan SK. Keputusan Bupati Simelu nomor 141/745/2024 tentang perubahan ke-13 atas keputusan Bupati Simelu nomor 141/55/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, masa bakti 2021 sampai 2027. Bupati Simelu menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mencabut atau membatalkan lampiran nomor urut 17 keputusan Bupati Simelu nomor 141/55/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, masa bakti 2021-2027, dan memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum pada kolom 3 dari lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian yang telah disumbangkan kepada negara, daerah, dan desa. Kedua, menunjuk atau mengangkat yang namanya tercantum pada kolom 5 dari lampiran keputusan ini sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Ujung Tinggi Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Ketiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 1 April 2027 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya. Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 14 November 2024 Masehi atau 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, tetangga PJ Bupati Simelu Tengku Reza Pahlavi. Keputusan Bupati Simelu nomor 141/745/2024 tanggal 14 November 2024 Masehi atau 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah tentang perubahan ke-13
atas keputusan Bupati Simelu nomor 141/55/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, masa bakti 2021-2027. Pejabat BPD yang diberhentikan: 1. Jamadi, jabatan Ketua. 2. Sulfitra SE, jabatan Wakil Ketua. 3. Sahrul Andra, jabatan Sekretaris. 4. Romi Hanum, jabatan Anggota. 5. Rias Manto, jabatan Anggota. Pejabat BPD yang diangkat: 1. Sulfitra SE sebagai Ketua BPD. Rias Manto, jabatan sebagai Wakil Ketua. Sahrul Andra, Sekretaris. Romi Hanum, jabatan sebagai Anggota. Dan Agusman sebagai Anggota. PJ Bupati Simelu, Tengku Reza Pahlavi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang hadir. Jadi tidak ada lagi pelantikan, mengingat ini antar waktu. Kemudian dan pun tidak bisa camat atau jajaran di bawahnya melantik. Ini yang melantik adalah bupati, karena SK-nya pun ditetapkan oleh, mengingat waktu pun sudah, karena penetapannya 14 November saya bilang tadi. Namun ini pengantar tugas harus. Jadi itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan telah nanti kami serahkan surat keputusan ini supaya dapat dijalankan sesuai apa yang ditetapkan di dalam keputusan ini. Nanti di sana ada tugas pokok, fungsi, kewajiban maupun hak. Tadi sudah dibaca oleh Bapak Sekdes. Mudah-mudahan dengan memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan penyerahan SK ini BPD yang kami anggap baru, walaupun yang lama juga, jadi barang stok lama, barang baru dilaksanakan. Mudah-mudahan semakin kompak sinergi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Dan momen hari ini ada 3 berkah sebetulnya. Harinya hari Jumat. Yang kedua, begitu diserahkan langsung masuk kepada tugas dalam rangka musyawarah desa. Ini belum pernah terjadi ini. Begitu diterima SK, langsung duduk bersama kepala desa, perangkat desa untuk bermusyawarah. Cuma karena ini bukan lagi yang baru, saya sudah pengalaman. Di sini ada senior. Kalau di atas dulu itu suhu dia. Nah, sudah kepala desa juga sudah, ketua BPD sudah. Jadi ini tidak lagi perlu diberikan semacam bintek ya. Mungkin malah terpaksa kades dan lain-lain bertanya dari sana. Nah, jadi yang ketiga, kita di sini berhadir semuanya. Nah, jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ada satu kabar kami ucapkan selamat, dan kepada saudara kita yang sudah mengakhiri tugas kita ucapkan terima kasih dan bermohon kepada Allah supaya apa yang telah disumbangkan kepada desa ini berbagi amal terbaik kepada yang bersangkutan. Kemudian setiap langkah dilalui semoga Allah membuka jalan kepada yang bersangkutan, baik jalan rezeki maupun jalan terutama keimanan tetap bertahan hingga nanti kita sama-sama dipertemukan di yaumil hisab. Demikian kami serahkan. Ketua. Selamat. Oke Pak, kasih kodenya. Siapa? Nah, siapa? Oke. Allah, di mana atas dunia serta hidayahnya pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di Gedung Serbaguna Pemerintah Desa Ujung Tinggi dalam rangka melaksanakan 2 agenda. Yang pertama tadi pengantar tugas BPD, selanjutnya nanti dilanjutkan dengan musyawarah desa tentang APBD Desa Perubahan 2024. Dengan itu sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat serta orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah bersama Islam sampai dengan kiamat nanti. Mudah-mudahan ketika berurusan dengan yaumil hisab kita diakui sebagai bagian dari umatnya. Karena dengan persyaratan pengakuan itu insya Allah kita akan memperoleh apa-apa yang beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami pertama-tama hormati Bapak PJ Kepala Desa Ujung Tinggi, Bapak Sekretaris Desa, kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu perangkat desa. Selanjutnya Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota BPD yang hadir. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya jamak baik perwakilan dari masyarakat yang menghadiri acara musyawarah kita pada hari ini. Selanjutnya kami hormati Ibu
koordinator pendamping kecamatan maupun di sini ada pendamping lokal desa. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran dari ibu kita ini, apa yang sudah selesaikan hari ini selalu didampingi sampai dengan nanti pengesahan APBD desanya bersama dengan BPD dan lain-lain. Selanjutnya sedikit saja yang kami mau sampaikan di sini. Kami tadi saya sampaikan bahwa dengan pelantikan atau pengantar tugas dari BPD yang baru, mudah-mudahan dalam suasana yang baru, agar yang telah bagus kerjasama, karena ada beberapa tugas pokok dari BPD ini. Pertama, melakukan musyawarah desa dalam rangka penetapan kebijakan desa. Salah satu diantaranya tentang anggaran pembelanjaan desa untuk tahun 2025. Ini penting. Nah, jadi sebagaimana saya katakan tadi, pengantar tugas hari ini membawa berkah. Begitu diserahkan langsung ada tugas, ada kegiatan. Selanjutnya, tugas pokok yang kedua menjadi mengawasi kinerja dari pemerintah desa, dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan, termasuk mengawasi kinerja dari aparatur desa. Mengawasi bukan berarti mencari sebuah kesalahan, tapi memberikan solusi. Setiap ada hal-hal yang menjadi temuan, jadi tanda tanya oleh BPD di lapangan, bawa ke ranah musyawarah. Dari hasil musyawarah nanti akan menemukan 3, apakah nanti dalam bentuk rekomendasi BPD diserahkan kepada kepala desa untuk dilaksanakan, atau nanti dalam bentuk teguran atau saran dan masukan. Demikian tugasnya dalam mengawasi perangkat. Apabila ada perangkat desa yang barangkali tidak dapat menjalankan tugasnya, baik sebagai tugas administrator membantu pemerintahan desa maupun di masyarakat, itu BPD berhak untuk menyampaikan, bukan kepada bersangkutan, tapi kepada pimpinan desa. Dalam hal ini yang pertama ada sekretaris desa, karena sekretaris desa tugas pokoknya ada 4. 1, koordinator di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 1, kepala kantor desa. Jadi urusan personal di dalam kantornya tanggung jawab sekdes, mohon izin sekdes. Karena sekretaris desa ini sengsara karena kepala desa itu. Sama dengan sekcam, sengsara karena camat. Mohon maafin. Nah, ini seluruh kan. Jadi tugas dari sekretaris. Kemudian nanti teguran kepada perangkat desa ini, Pak Sekdes sudah pengalaman dia. Surat pernyataan, teguran 1, 2. Dan apabila kira-kira tidak bisa, itu diberikan evaluasi. Karena selama-lamanya tugas dari perangkat desa ini sesuai peraturan bupati, kalau kami tidak salah nomor 20 tahun 2018, 5 tahun dan bisa dievaluasi dalam masa 2 tahun dan atau bisa ditinjau, tidak harus menunggu 2 tahun, 1 hari pun bisa. Karena di dalam aturan tersebut di pasal 3 Permendagri nomor 17 dan di peraturan bupati nomor yang kami bacakan tadi, kepala desa berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dengan berkoordinasi dengan bapak-bapak BPD. Yang juga langsung kepala desa mengambil keputusan menggunakan kekuasaannya, tidak boleh, karena ada pengawasan dan kerjasama dari pimpinan BPD bersama anggota. Kemudian BPD nanti bisa membagi tugas, Bapak. Bisa membagi tugas. Nah, misalnya di sini ada kegiatan kegiatan adat istiadat, penyelenggaraan perkawinan, dan bisa ditunjuk salah satu dari BPD menangani persoalan ini misalnya. Kemudian satu lagi, karena DPR juga ada fraksinya. Fraksi BPD boleh juga. Tidak harus misalnya semuanya turun bersama-sama tidak harus demikian. Nah, misalnya ada kegiatan, seandainya ada komisi plan kalau di yang memiliki sawah, itu cukup dari anggota BPD yang memang tugasnya fraksinya di bidang itu. Nah, ini nanti bisa dimusyawarahkan, karena BPD juga bisa bermusyawarah dia, walaupun nanti dalam pelaksananya sama-sama lah dilaksanakan. Nah, termasuk tugas pengawasan kinerja dari pemerintah desa. Begitu ditugaskan satu orang yang memang tugasnya, begitu dia ada informasi nanti kumpul anggota sama ketua. Nah, ini adalah masalah. Tapi sebelum dibawa ke ranah desa, panggil dulu pihak-pihak, ditanya. Setelah mungkin betul-betul memang harus disampaikan kepada pimpinan desa, adakan rapat. Rapat ini oleh BPD pelaksananya. Nah, itulah dia guna operasional BPD. Untuk musyawarah itu, ini nanti tidak usah saya lanjut, ada senior juga kan tahu dia apa guna dari operasional BPD. Ya Bu, pendamping kan? Nah, operasional ini ke sana. Jadi saya kira terlalu panjang, nanti musyawarah kita terlambat hari ini Jumat. Kemudian selanjutnya kedua akan dilaksanakan musyawarah rancangan APBD desa. Nah, ini saya tanya Pak BD, sudah diawali dengan mutu sini kan? Berarti agendanya memang sudah dikumpul, tinggal hari ini menetapkan prioritas. Nah, ini nanti dengan didampingi oleh ibu kita secara teknis. Kemudian saya barangkali tidak bisa menghadiri ini sampai selesai. Setelah acara ini saya akan berlanjut, karena setelah Jumat masih ada kegiatan di Sekdakat, musyawarah tentang rencana
penyambutan tsunami, bukan menyambut tsunami-nya, maksudnya hari tsunami-nya diperingati. Jadi agak janggal juga bahasanya, memperingati, menyambut. Seolah-olah kita minta tsunami semua tiga. Kan? Dan 2004 juga semua dua ya, pertama 07. Ya mudah-mudahan. Jadi kami informasi jelas karena kami kira tugas. Salah satu tugas saya di situ membidangi memberikan informasi kepada masyarakat tanggal 26 Desember itu diminta kepada masyarakat melalui hari Kamis, saya mohon maaf. Mungkin saya tidak sekolah lagi, jadi ingat lagi hari ini. Jadi supaya menyampaikan kepada para imam masjid melakukan apakah wirid bersama, zikir bersama, kemudian berdoa bersama, terutama kepada para syuhada korban yang telah duluan mendahului yang telah terjadi. Jadi itu saja nanti Pak sampaikan. Apakah melalui tanggal 26 tersebut. Nah, jadi demikian dibuka ini saya. Anggaran rancangan APBD tahun 2025 secara resmi kita buka. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala saya dan kita semua berserah diri. Kepada Bapak dan Ibu mohon kiranya saya diperbanyak maaf apabila saya bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat atau tempat musyawarah Desa Ujung Tinggi. Allah memberikan kita panjang umur serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat balai musyawarah untuk menyepakati apa yang harus kita sepakati dalam hal untuk memajukan Desa Ujung Tinggi. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat yang berbahagia. Baiklah, salam penghormatan saya kepada Bapak Camat atau mewakili Pak Sekcam. Salam penghormatan saya kepada Bapak PJ Kepala Desa. Salam penghormatan saya kepada Ibu Pidi dan Ibu Pidi. Salam penghormatan kami kepada Bapak Sekretaris Desa beserta perangkatnya. Salam penghormatan kami kepada Bapak Kepala Dusun, yaitu di 2 dusunnya. Salam penghormatan kami kepada Bapak Wakil Ketua BPD yang baru. Semoga jabatan yang baru menjadi jabatan yang lebih baik lagi. Salam penghormatan kami kepada Bapak anggota BPD yang baru dilantik dan baru mendapatkan SK beberapa minggu yang lalu. Selamat bergabung dan selamat bekerja untuk membangun Desa Ujung Tinggi. Salam penghormatan kami kepada Pak Imam, Imam Masjid, Imam Menasah. Salam penghormatan kami kepada Bapak LAD, kepada Bapak BKR, kepada Bapak Panglima Lu, Bapak RT dan Kader Posyandu maupun Pak. Baiklah, hari ini kita merancang tentang penyusunan rancangan APBD tahun 2025. Rancangan ini bukan kita buat dalam arti kita sepakati antara desa dan BPD. Sebelumnya kita sudah merancang apa bangunan yang kita laksanakan dan apa saja yang kita kegiatan yang kita inginkan. Intinya untuk melanjutkan pembangunan dalam Desa Ujung Tinggi ini wajib kita lihat apa yang dampaknya terhadap masyarakat. Apa yang dibangun? Bukan hanya dibangun untuk dampaknya kepada para desa dan BPD. Kita bangun untuk seluruh masyarakat Desa Ujung Tinggi, untuk mensejahterakan masyarakat kita. Apa-apa saja nanti usulan dari seluruh lembaga maupun BPD akan ada dalam rak nanti akan ditampilkan Ibu Asma. Demikian kata-kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.